Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Sudah lebih dari setengah bulan sejak pertempuran Fengdu, tetapi badai perang yang luar biasa ini belum surut, mengejutkan seluruh dunia kultivasi dan merupakan salah satu peristiwa besar paling penting dalam ratusan tahun. Setelah perang, pegunungan tak berujung di Gunung Fengdu di negara bagian Chu runtuh tak terhitung, dan puncak yang rusak ada di mana-mana, dan ada pemandangan yang tragis. Mayat-mayat itu benar-benar hancur, dan mayat aslinya dibakar menjadi abu oleh api. Nama-nama dari 9 penerus Xuanzang, Nangong Yin, Nangong Xianer, Wang Lin, Qiteng, Xiang Tian, Xuan Yuanfeng, Yue Qing, Wang Hui telah menyebar ke seluruh dunia latihan. 9 tuan muda yang hebat memimpin para elit mereka bersama dengan Chen Nan untuk menghancurkan mayat-mayat, benar-benar menghancurkan faksi-faksi jahat di dunia praktik Megatron selama ribuan tahun, dan mengejutkan para penguasa yang lebih tua. 9 master muda yang luar biasa dan prestise Chen Nan begitu terkenal sehingga mereka telah menjadi tokoh paling terkenal di dunia latihan. Di masa lalu yang jauh, mayat-mayat telah menghadapi bahaya pemusnahan beberapa kali, tetapi mereka akhirnya selamat. Yang paling parah adalah ribuan tahun yang lalu, meskipun sudah dimusnahkan, lebih dari setengah mayat Guci di dalam Pai tetap ada, dan akhirnya bangkit kembali. Di hati semua orang, fraksi ini akan hancur total. Namun, beberapa tuan muda telah membuat prestasi rahang yang benar-benar telah menghancurkan mayat-mayat dengan ribuan tahun sejarah. Puluhan mayat kuno yang aneh dengan tubuh Vajra yang tidak bisa dihancurkan dipotong-potong, dan beberapa mayat dewa menyerupai malaikat yang jatuh terbunuh. Bahkan jika Raja Mayat yang tak terkalahkan dengan kekuatan sihir tertinggi telah sepenuhnya terbunuh di dunia latihan pencegah selama ribuan tahun, mengapa itu tidak mengejutkan? Kemasyhuran mayat Raja yang tak terkalahkan menyebar selama ribuan tahun, dan bisa disebut keberadaan yang paling menakutkan di dunia kultivasi. Kultivasi mereka sebanding dengan master tingkat ke-6, tetapi kemampuan tubuh untuk melawan serangan sebanding dengan para dewa, dan pendekar pedang dunia sulit dilukai. Benar-benar hancur, penyebab kehancuran dua Raja Mayat yang tak terkalahkan, rumor lingkaran budidaya. Tentu saja, dua kejahatan tidak mungkin dibunuh oleh Chen Nan dan 10 tuan muda besar lainnya. Pada saat terakhir penghancuran Raja Mayat hari itu, darah berkilau di langit dan awan iblis menutupi matahari. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Semua orang yang menonton perang berpikir bahwa kesusahan besar akan datang dan melarikan diri kemana-mana, dan tidak ada yang bisa melihat bahwa itu seperti penjara ajaib. Apa yang terjadi di dalam pegunungan Fengdu? Banyak orang berpikir bahwa monster tua Kaisar Xuanzu dari kerajaan Chu dan temannya Zhou Old Monster membunuh dua Raja Mayat. Pada awal hari, kedua orang itu bertempur dengan dua Raja Mayat yang tak terkalahkan, dan mereka tidak dapat dipisahkan. Selain itu, keduanya telah menunjukkan kekuatan magis yang besar dalam pertempuran istana kekaisaran kerajaan Chu. Mereka adalah tuan tak terkalahkan yang bisa terbang di udara. Namun, spekulasi ini ditolak oleh monster tua Kaisar Xuanzu dari kerajaan Chu. Orang tua ini tidak berjalan di dunia latihan selama beberapa dekade, dan tidak pernah membuat pernyataan. Namun, kali ini, diumumkan dalam profil tinggi, pertempuran Gunung Fengdu, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan Raja Mayat, kematian Raja Mayat tidak ada hubungannya dengan mereka, dan ada penguasa lain di dunia. Orang-orang segera menebak Dewi Yusin, dan kedua monster tua itu menyangkal bahwa mereka telah melakukannya. Jelas, apa yang mereka katakan adalah penguasa dunia Yusin. Yuxin menyingkirkan belenggu. Jenazah dan menjadi eksistensi mirip dewa, telah lama menyebar ke dunia budidaya, bahkan, dampak dari hal ini tidak kurang dari peristiwa besar pemusnahan jenazah. Meskipun dua hal saling terkait, hampir setara dengan satu hal, tetapi penampilan Yusin telah menyebabkan badai yang berbeda. Bagi mereka yang telah mati selama ribuan tahun, jenazahnya telah mengembangkan kecerdasan spiritual, yang telah berubah menjadi kehidupan kematian, dan hidup kembali, ini seperti fantasi, hampir sulit dipercaya. Namun, banyak orang telah melihat gaya Yusin yang tiada taranya di Gunung Fengdu. Dia pertama kali muncul ketika darah bersinar ke langit, dan awan ajaib menutupi matahari, seperti Raja Iblis Dunia. Namun, ketika semua orang melihatnya lagi segera setelah itu, dia meninggal ketika dia kelelahan, dia penuh dengan keabadian, seperti peri di Yaochi. Menurut legenda, jika Raja Mayat menghasilkan kebijaksanaan spiritual dan menjadi hidup kembali, maka suatu hari ia dapat melampaui para dewa, ini adalah kehidupan baru yang dapat menghancurkan hukum langit dan bumi. Yuxin menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan dua mayat yang tak terkalahkan sendirian, tercetak dalam-dalam di benak orang-orang yang menyaksikan perang, perilaku kultivasi dunia, keindahan yang tiada taranya, peri yang halus, dan nama dewinya menjadi liar. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Dewi Yuxin membunuh dua Raja Mayat yang tak terkalahkan, dikabarkan bahwa dua Raja Mayat yang tak terkalahkan tidak terbunuh oleh tangan Yuxin, tetapi orang lain karena kegelapan mengerikan hari itu. Sifat energi sihir tidak sesuai dengan atribut kekuatan Yuxin. Kaisar Xuanzu dari kerajaan Chu tidak lagi membuat pernyataan tentang hal ini, dan kematian Raja Mayat lainnya menjadi membingungkan, dan untuk sementara waktu menjadi fokus spekulasi dan diskusi. Faktanya, pria yang membunuh dua mayat yang tak terkalahkan sekarang berada di Akademi Kamikaze di Sin City. Suasana hati Chen Nan sudah sangat rumit dalam setengah bulan terakhir. Melihat wajah yang sudah dikenalnya dan postur peri yang tiada taranya, dia sering tercengang. Tetapi masa lalu hilang, dan beberapa hal telah menjadi sesuatu dari masa lalu yang tidak dapat dipulihkan. Setelah mengalami kesedihan karena patah hati, dia perlahan-lahan melepaskannya.
Siapa yang bisa mengatakan bahwa Yuxin sekarang tidak ada hubungannya dengan Yuxin di masa lalu? Siapa yang bisa mengatakan bahwa dia bukan kelanjutan dari kehidupan Yuxin? Semua jenis tanda menunjukkan bahwa beberapa keinginannya yang mendesak mungkin benar. Tapi Chen Nan tidak bisa memberitahu Yuxin di depannya. Dia tidak bisa membuat gadis ini sedih dan kecewa. Dia tersenyum dan memandang Yuxin di depannya setiap hari. Setengah bulan yang lalu, Yuxin dan Chen Nan kembali ke Akademi Kamikaze di Sin City. Ketika dia melihat Xiao Chengxi lagi, Chen Nan sedikit terkejut. Dia menemukan bahwa Chengxi telah berubah dari seorang gadis berusia 3 tahun menjadi penampilan 5 atau 6 tahun, dan wajah bayi kecil yang lucu itu benar-benar terlihat seperti gadis cantik. Fajar kecil yang nakal dan imut muncul di Chen Nan, berteriak dan melompat, seperti peri yang hidup, tapi dia tiba-tiba membeku ketika melihat Yuxin, dan Yuxin melihat Fajar seperti peri saya juga terpana. Kedua wanita, satu besar dan kecil, saling memandang dengan tenang untuk waktu yang lama. Sangat familiar, sangat familiar. Kedua wanita itu berbicara pada waktu yang hampir bersamaan. Chen Nan juga agak linglung, mengapa keduanya merasa seperti ini? Apakah benar-benar ada hubungan besar di antara mereka seperti yang dia duga? Yuxin pernah menutup kematiannya di lembah Baihua dari legenda tak berujung yang ditinggalkannya di benua barat, diketahui bahwa ia berhasil menembus penghalang kematian dan meninggalkan lembah Baihua. Matahari pagi juga datang dari lembah Baihua, dibentuk oleh esensi Senyu, dan dilahirkan 10.000 tahun lebih lambat dari Yuxin. Chen Nan menatap kedua wanita di depannya, dan sepertinya wajah kecil Xiao Chengxi sangat mirip dengan Yuxin. Jika dia tumbuh dewasa, dia mungkin sangat mirip dengan Yuxin, mungkin itu akan persis sama, ini. Dia membeku. Setelah itu, kedua wanita itu sangat penuh kasih sayang. Chengxi kecil yang cantik segera menjerat Yuxin dan meninggalkan Chen Nan. Kedua wanita itu sepertinya sudah saling kenal sejak lama. Keduanya terasa seperti daging dan darah. Tawa renyah jauh di laut dalam laut bambu dari Sen Feng Chou Lege. Jauh di dalam kampus, bambu hijau bergoyang seperti ukiran batu giok, segar dan cerah. Lusinan halaman kecil dihiasi di hutan bambu, dekat halaman kecil di Chenan, dengan rumput hijau, bunga-bunga harum, dan hati yang segar, seperti surga. Yuxin sangat menyesal untuk Xiao Chengxi. Setelah datang ke Akademi Sen Feng, dia mengambil 2 pil darah dari Raja Mayat yang tak terkalahkan. Di bawah mata Zijin Shenlong yang berapi-api, dia menghancurkan pil darah dan kemudian menghancurkannya. Menyempurnakan, kecemerlangan berwarna darah perlahan membungkus fajar kecil di dalamnya. Yang mengejutkan Yuxin, energi kehidupan besar Suedan tidak diserap oleh Xiao Chengxi, dan lengan kirinya tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Kecemerlangan emas cerah menyelimuti energi kehidupan yang tak ada habisnya di dalamnya dan menyerapnya dengan gila-gilaan. Baik Chen Nan dan Yuxin sedikit terkejut, dan Xiao Chengxi berteriak gembira dan berkata, Xiao Long akan bangun. De Zijin Shenlong di sebelahnya tercengang, merasakan kekuatan naga yang besar, seolah-olah ada raksasa muncul di depannya. Energi besar kehidupan berangsur-angsur menghilang, dan cahaya keemasan menjadi semakin terang. Akhirnya, cahaya yang menyilaukan meledak ke udara dan terbang ke udara, suara seperti susu ada di udara. Kedengarannya, bayi itu sangat bahagia, dan bayinya akhirnya bangun. Seekor naga kecil yang gemuk diminum seperti orang mabuk, melayang di udara dengan cara yang goyah, naganya panjangnya lebih dari 1 kaki, dan tubuhnya berwarna keemasan dan mengkilap, meskipun naga timur, ia memiliki sepasang naga barat. Dragon Wing, Cubi, sangat imut, hampir seperti bola kecil. Naga kecil naga, seru Xiao Chengxi, lalu mengulurkan sepasang tangan putih, melambai pada bayi naga di udara dengan gembira. Bayi naga yang gemuk dan gemuk itu terbang berayun seperti balita, meninggalkan cahaya keemasan bengkok di udara, suaranya seperti susu berteriak, Chengxi. Chengxi kecil baru berusia 5 atau 6 tahun, seperti boneka porselen yang terbuat dari bubuk dan batu giok. Lengan putih kecilnya memeluk bayi naga yang gemuk itu. Dia mengedipkan sepasang mata yang cerah dan menatap dengan hati-hati pada naga kecil di depannya. Bayi naga juga tersenyum dengan senyum seperti naga, sepasang mata besar menatapnya dengan penuh semangat, 1 orang dan 1 naga semuanya adalah susu, dan itu terlihat sangat harmonis dan indah. Meskipun bayi naga berusia ribuan tahun, tetapi Nirvana gagal terakhir kali, ia telah melupakan masa lalu, dan telah seperti anak yang bingung selama ribuan tahun. Nirvana kedua adalah lagu penutup yang membingungkan, dan Longsheng baru dimulai. Karakternya seperti anak yang lucu. Hihi, Xiao Chengxi tersenyum senang. Chen Nan dan Yuxin juga tersenyum dan saling memandang satu sama lain. Tiba-tiba, bayi naga itu terbang ke atas dan ke bawah, mengitari Yuxin, susu berkata, ini sangat indah. Kemudian ia terbang ke Chen Nan lagi, bergumam, kalahkan. Kelas. Petik 2. Ketika Chen Nan dan Xiao Long bergaul. Sebelumnya, orang-orang di sebelahnya sering memanggilnya bajingan, saya tidak berharap diingat dengan tegas oleh pria kecil ini. Mendengarkan suara kekanak-kanakan dari kata-kata Xiao Long yang menyebut dirinya sampah, Chen Nan hampir jatuh ke tanah. Zijin Shenlong tersenyum dan berteriak, Yuxin dan Xiao Chengxi tidak bisa menahan diri untuk menahannya. Bayi naga menjentikkan dan jatuh ke pundak Chen Nan, dan tubuh kecil itu segera meringkuk menjadi bola kecil, yang ditambahkan dengan intim ke wajahnya, dan tiba-tiba meninggalkan mulut penuh air liur. Seru marah, saya ingin makan buah-buahan peri. Chen Nan ingat adegan ketika dia pertama kali bertemu naga bayi dan tidak bisa menahan tawa. Sekarang Xiao Long sangat berbeda dari sebelumnya.
Dia dapat berbicara bahasa manusia dan menjadi naga mini, tetapi terlihat sangat lucu. Terlalu, dia dengan lembut membelai Xiaolong dan tersenyum, ini hampir seperti bola kecil, dan serakah seperti sebelumnya. Naga bajingan itu memandangi bayi naga dengan aneh, sudah sejak lama diketahui dari mulut Chenan bahwa ada naga suci, sekarang ketika dia bertemu, rasanya sangat aneh. Setelah meninjau hampir sepanjang hari, itu mencibir dan berkata, ini adalah naga ilahi Orde 6 urutan pertama. Ini seperti benih kecil, saya pikir itu sangat menakjubkan. Setelah mendengar kata-kata Zijin Shenlong, bayi naga terbang dan mendekati naga bajingan dengan suara seperti susu, bayi itu sangat marah. Melihat naga, yang jauh lebih kecil dari itu, Zijin Shenlong berdiri tegak seperti orang yang berdiri, memegang cakar depannya, menatap bayi naga itu, wajahnya menghina, mengejek, bagaimana kabarmu, Xiao Douding? Petik 2. Bayi itu sangat marah, dan konsekuensinya serius. Xiaolong mengulurkan kaki depannya yang muda, mengepal menjadi kepalan kecil, dan melemparkan tinjunya ke naganya sendiri. Ledakan. Oh! Zijin Shenlong menjerit di udara, berubah menjadi cahaya ungu, dan terbang lebih dari 30 kaki jauhnya, dan akhirnya menggantung di ujung bambu secara diagonal. Naga kecil yang sama gemuknya seperti bola, mengayunkan tinjunya ke naga emas ungu yang melilit ujung bambu di kejauhan, seperti susu dan susu, tetapi dengan cara yang serius, aku baik. Oh! Zijin Shenlong berteriak dan pingsan. Chen Nan, Yuxin, dan Xiao Chengxi tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat hasil kontak pendek antara bayi naga dan naga bajingan. Faktanya, Chen Nan tidak memiliki keseimbangan antara kedua naga, dan sisa peninggalan mayat diserahkan kepada Zijin Shenlong. Dengan bantuan Yuxin, kekuatan naga bajingan melompat-lompat, dan tiba-tiba melompat ke negara bagian kelima, dan tubuh naga hampir 2 kaki. Ini meraung auman naga yang mengaum dengan kegembiraan selama 2 hari, menakuti naga dari lapangan naga Akademi Kamikaze. Dengan bantuan pil darah, bayi naga akhirnya keluar dari kesulitan dan memperoleh kebebasan. Namun, kondisinya sangat tidak stabil. Dengan bantuan Yuxin, meskipun tidak perlu lagi bersembunyi di tubuh Chen Xi untuk berkultivasi, ia tidak dapat dengan kuat mengayunkan kekuatan naganya, jika tidak ia akan tertidur lelap lagi. Butuh waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Setelah semua, kerusakan yang dilakukan dewa dan setan tidak diketahui itu terlalu besar. 2 bulan telah berlalu sejak sekejap mata, dan faksi pemusnahan mayat belum berhenti, masih menjadi fokus diskusi di antara para praktisi. Dalam 2 bulan terakhir, Chen Nan secara bertahap menjadi tenang, dan emosinya yang gelisah secara bertahap menghilang. Dia dan Yuxin dan Chen Xi tinggal di Senfengchou Lege, dan mereka tampak sangat harmonis, seperti keluarga 3 orang. Yuxin di depannya sama dengan Yuxin ketika pertama kali keluar dari gunung karena dia tidak terbiasa dengan dunia. Meskipun dia sesekali bercanda, dia belajar banyak hal dengan sangat cepat, dan dia dengan cepat memahami berbagai aturan kehidupan di dunia saat ini. Petik 2. Meskipun Zijin Shenlong penuh dengan keributan, ia tidak memiliki cara untuk menghadapi apakah itu bayi yang licik atau naif. Setiap kali ia ingin menjadi bos dan menunjukkan penampilan yang dominan, itu akan diperas oleh bayi naga seukuran beni di matanya. Booming, dan akan diperingatkan oleh suara anak-anak susu-susu suara. 3 orang dan 2 naga tinggal di Akademi Kamikaze dan tampaknya sangat bahagia dan harmonis. Namun, semua ini diubah oleh kedatangan hari istimewa, dan kehidupan yang semula damai hancur lagi. Ketika ulang tahun Yuxin datang 10.000 tahun yang lalu, Chen Nan merasa sedikit kesurupan, selalu merasa bahwa sesuatu akan terjadi. Dia tidak akan melupakan hari istimewa itu, dia secara khusus membuat beberapa lauk lagi, tentu saja, hidangan favorit Yuxin ribuan tahun yang lalu, tetapi dia tidak memberitahu mereka kepada Yuxin dan Xiao Chengxi. Yuxin dan Xiao Chengxi memiliki fisik khusus dan tidak makan kembang api manusia, vitalitas bawaan yang mereka peroleh melalui budidaya, serta beberapa Xianzi dan Lingguo, dapat mempertahankan kebutuhan tubuh. Setelah bergaul selama berhari-hari, kedua wanita itu merasa semakin terhubung seperti daging dan darah. Hari ini, kedua wanita itu tampak sangat bahagia. Yuxin mengambil tangan Xiao Chengxi dan mempelajari penampilan orang-orang kuno. Mereka menusuk jari tengah mereka, mencampur darah dan air bersama-sama, dan ingin menjadi seorang saudara perempuan. Pada hari istimewa ini, ketika tengah hari mendekat, Chen Nan mengatur makanannya, dan dia menyembah dalam hati dengan tenang. Pada saat ini, darah Yuxin dan Chen Xi juga turun dengan tepat. Namun, pada saat ini, mereka bertiga merasakan gelombang aneh, lingkaran aliran energi seperti riak turun dari langit yang tinggi itu, detak jantung mereka beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Yuxin dan Chen Xi tampaknya mengalami perubahan suasana hati yang sangat intens, dan keduanya berubah menjadi 2 lampu listrik dan segera datang ke halaman. Gelombang badai di hati Chen Nan bergegas keluar dengan cepat. Ketiganya tidak bisa membantu tetapi menengadah ke langit, sebuah gambar mengejutkan muncul di depan mereka bertiga. Di atas langit, kecemerlangan warna-warni itu seperti asap, dan kabut serta kabut terus berjatuhan di udara, kosong yang dipenuhi kabut peri tiba-tiba meledak dalam sekejap, dan wajah seorang wanita dalam 1000 kaki persegi tiba-tiba muncul dalam kehampaan, dalam sekejap. Qingtian diganti. Yuxin tampaknya telah kehilangan jiwanya dalam sekejap, menatap kosong pada kehampaan, dan Xiao Chengxi tampak bingung, dan menatap wajah peri yang tiada taranya dalam kehampaan tanpa berkedip.
Chen Nan benar-benar bodoh. Sosok yang tak tertandingi di atas langit ternyata adalah wajah Yusin, menutupi dunia dengan ribuan kaki, tetapi wajah peri itu tidak memiliki suka atau duka. Dia menatap dengan acuh tak acuh pada tiga orang di bawah. Setelah waktu yang sangat lama, pada wajah yang cantik itu, mata seperti air musim gugur secara bertahap mendapatkan lapisan kelembaban, dan bibir yang kemerahan terbuka sedikit, memperlihatkan gigi-gigi putih, dan suara seperti suara alami diunggah dari langit. Manusia, dewa, setan, barat, lembah Baihua. Namun, suara lembut, mendengarkan telinga tiga orang di tanah, sama tuli dengan Huang Zongdalu, dan suara perkasa itu seperti guntur selama 9 hari mengalir ke hati tiga orang. Ketiganya berdiri di tanah seperti patung lumpur dan kayu, dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kepala besar di atas langit berangsur-angsur menghilang ke dalam kekosongan yang rusak berangsur-angsur sembuh, dan kabut-kabut perlahan-lahan menghilang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Manusia, dewa, setan, barat, lembah Baihua. Chen Nan bergumam berulang kali, menatap kosong pada kekosongan, dan jiwa tampaknya meninggalkan tubuh. Gambar besar itu membuatnya merasakan kejutan besar di hatinya, dia tidak bisa menebak atau menebaknya, mengapa kepala besar Yusin muncul di atas langit. Apa sebenarnya artinya ini? Rahasia apa saja yang termasuk? Hari-hari ini, dia hanya tenang, tetapi suasana hatinya yang tenang kembali pecah pada saat ini. Ada gelombang besar di hatinya. Apakah itu Yuxin? Apakah dia membimbingnya? Bagaimana ini bisa terjadi? Yuxin sudah mati, dan mayatnya sudah berusia ribuan tahun. Apakah itu dewa tertentu? Apa yang akan dia ungkapkan? Informasi apa yang tersirat? Chen Nan menjadi gila, mengapa kekosongan tiba-tiba pecah? Mengapa ada foto Yuxin? Kipas, 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 kipas. Manusia, Tuhan, setan, barat, lembah Baihua. Suara ini seperti Huang Zongdalu terus-menerus bergema di telinganya, dan dia sakit kepala. Pada saat ini, Yuxin dan Xiao Chengxi juga tampaknya telah ditarik keluar dari jiwa mereka, dan mata mereka tidak setengah terganggu. Mereka menatap kosong pada kehampaan, seperti boneka mati. Saya tidak tahu berapa lama sebelum kedua wanita itu perlahan menjadi marah lagi. Mereka hampir berteriak pada saat yang sama, pergi ke timur. Lembah Baihua, lembah Baihua. Naga emas ungu di atap memandang tiga orang di halaman dengan terkejut dan berteriak, gugup, tidak ada yang tertegun oleh langit. Bayi naga gemuk dan gemuk itu berkibar dengan sepasang sayap naga, jatuh nakal di kepala Chen Nan, melompat, dan kemudian terbang ke Yuxin dan Chengxi dalam ayunan, mengedipkan sepasang mata besar menatap mereka, mengungkapkan pandangan yang sangat ingin tahu, sepertinya mereka tidak bisa mengerti mengapa mereka linglung. Kata-kata dan perbuatan kedua naga itu mengejutkan mereka bertiga, mereka terbangun dalam kebingungan dan mengingat masa lalu mereka. Ketiganya tampak terpisah satu sama lain dan hampir tidak percaya apa yang terjadi. Chen Nan memeluk naga kecil yang pergi kepadanya, dan berkata dengan marah, "Bayi naga, apakah Anda melihat wanita itu dalam kehampaan?" Wanita. Baby Dragon menunjukkan tatapan bingung, tampaknya dia tidak mengerti mengapa Chen Nan menanyakan hal ini. "Loh, apa kau melihat kehampaan itu?" Chen Nan buru-buru berbalik dan bertanya pada naga bajingan yang berbaring di atap untuk berjemur di bawah sinar matahari. "Nervous, apakah kalian bertiga jahat?" Rufian Long menjawab dengan malas, tetapi setelah mengatakan ini, ia melihat dengan hati-hati pada Yuxin, yang tampaknya memiliki rasa takut naluriah padanya. "Ilusi," gumam Chen Nan, melepaskan naga itu. "Itu bukan ilusi." Xiao Chengxi berlari mendekati Chen Chen, menggelengkan lengannya dan mengangkat wajahnya yang kecil. "Saudaraku bukan ilusi." Chen Xi hanya melihat saudari Yuxin, hati Chen Xi sakit. Chen Xi ingin pergi ke timur, ingin mengunjungi lembah Baihua. Petik 2. Xiao Chengxi menatap Chen Nan dengan menyedihkan, sepasang mata besar yang cerah dipenuhi air mata. Chen Nan buru-buru mengangkatnya dan menghapus air mata dari wajah kecilnya. "Itu bukan ilusi, itu benar. Aku melihatnya juga." Mata Yuxin penuh dengan air mata, dan dia berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan ke lembah Baihua, di mana aku memiliki apa yang aku butuhkan. Aku akan pergi dengan saudara perempuanku. Aku akan kembali ke lembah Baihua," kata Xiao Chengxi dengan air mata di wajahnya. "Cakep." Chen Nan mengerti bahwa itu bukan ilusi barusan, hanya bahwa dia dan kedua wanita itu benar-benar merasakannya, dan orang luar sepertinya tidak tahu apa-apa tentang itu. 100 lembah bunga, gumam Chen Nan, dan dia tersesat. Bayi naga itu menunjukkan keingintahuan, sementara naga bajingan itu tampak ngeri. Mereka sepertinya merasakan sesuatu yang tidak biasa, memandangi langit tanpa bisa dijelaskan, tetapi tidak menemukan apapun. Yuxin perlahan-lahan menjadi tenang dan berkata dengan lembut, "Karena aku sadar, aku selalu merasa bahwa aku telah kehilangan sesuatu yang lebih penting daripada kehidupan. Baru saja, aku tidak tahu mengapa, aku punya perasaan bahwa aku dapat menemukan jawabannya di timur dan pergi ke Baihua Gu dapat memiliki pemahaman. Tampaknya suara itu membimbing saya sekarang." Petik 2. Yuxin putih berkibar-kibar, kulit seperti salju, mata seperti musim gugur, hidung lurus kiong, bibir kemerahan, disatukan, begitu indah. Sosok yang elegan, jelas dan berdebu, menyerupai peri di Yaochi, tampaknya bisa terbang kapan saja. Chen Nan menatapnya dengan tenang, merasa bahwa dia tampaknya bukan milik dunia ini, dia akan pergi dari sini cepat atau lambat, meninggalkan dunia. "Suster, aku akan ikut denganmu."
Xiao Chengxi meninggalkan lengan Chen Nan dan berlari ke Yuxin di depannya dengan wajah kecil. Saudari, aku merasa seperti itu, hatiku sakit. Xiao Chengxi, yang diukir dalam batu giok, dipenuhi dengan air mata di matanya, yang membuat orang merasa kasihan. Yuxin mengangkatnya dan berkata, oke, mari kita pergi bersama, dan saudara perempuanku juga merasa bahwa kita harus pergi ke timur bersama. Chen Nan tidak tahu mengapa. Melihat gerakan kedua wanita itu, mereka selalu merasa bahwa mereka tidak seperti orang-orang di dunia, dan tampaknya mereka akan segera terbang ke alam dewa abadi. Aku akan pergi denganmu. Chen Nan menatap kedua gadis itu dengan suara tetap. Tidak, kamu akan pergi ke barat. Yuxin memandangnya dengan tenang, meskipun matanya lembut, tetapi penuh perasaan perpisahan. Kenapa? Aku ingin pergi bersamamu, Chen Nan bertanya dengan bingung. Yuxin berkata dengan lembut, kultivasi telah datang ke dunia seperti saya. Meskipun masih tidak mungkin untuk memprediksi masa depan, akan selalu ada firasat psikis. Saat kekosongan pecah sekarang, jejak cahaya kebijaksanaan melintasi hati saya tahu saya harus pergi timur, dan Anda harus pergi ke barat. Anda dan saya akan memiliki peluang berbeda, dan kami akan menemukan apa yang kami butuhkan. Petik 2. Tidak, aku harus pergi bersamamu, desak Chen Nan. Dia takut dia tidak akan pergi saat ini, dan dia benar-benar akan melihat keputusasaan. Dia takut Yuxin akan segera terbang ke alam dewa abadi segera. Jangan bertahan, kamu pergi ke barat, kamu akan menemukan apa yang kamu butuhkan. Aku akan pergi ke timur, untuk melakukan beberapa pemahaman. Dalam waktu dekat, kita akan bertemu, percayalah padaku. Chen Nan dingding memandang Yuxin, percaya perasaan itu. Tetapi mengapa dia merasa ingin bertemu tanpa batas waktu? Atau akan dipisahkan untuk waktu yang lama? Berjanjilah padaku untuk pergi ke barat. Kamu mungkin dapat menemukan petunjuk di barat dan mengakhiri dengan semua yang terjadi 10.000 tahun yang lalu. Yuxin juga menatap Chen Nan dengan tenang. Mengenai Xin Yu yang berlebihan, tentang hal-hal yang terjadi 10.000 tahun yang lalu, Chen Nan mengungkapkan beberapa hal kepada Yuxin. Yuxin sudah tahu banyak hal. Melihat wajah cantik Yuxin dan mata yang teguh, Chen Nan akhirnya mengangguk. Xiao Chengxi memeluk paha Chen Nan dan mendongak dengan wajah kecil, air matanya berlinang, berkata, saudaraku, Chen Xi benar-benar tidak ingin meninggalkanmu. Namun, Chen Xi benar-benar sakit, Chen Xi perlu pergi ke timur, dan membutuhkan saudari Yuxin untuk pergi ke Baihuagu. Chen Xi tidak tahu mengapa ini terjadi, tetapi ada perasaan seperti itu di hati saya. Saudaraku. Petik 2. Chen Nan memeluknya dan berkata, Chen Xi tidak menangis. Meskipun kakak laki-lakinya akan pergi, bukankah ada saudari Yuxin? Selain itu, kita akan segera bertemu. Tentang bagaimana Anda datang ke dunia ini. Ada terlalu banyak misteri yang belum terpecahkan. Kali ini Anda pergi ke timur dan pergi ke Kunlun, Anda dan Sister Yuxin pasti akan menemukan jawabannya. Petik 2. Baby Dragon sangat ingin tahu dan bergetar di antara ketiganya, terbang di sekitar. Naga bajingan itu mendengus di matanya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Masalah ini telah diselesaikan, Chen Nan akan bergegas ke benua barat. Dia punya ide seperti itu sebelumnya. Setelah peristiwa hari ini, dia telah mengkonfirmasi beberapa spekulasi di dalam hatinya. Dia hanya bisa pergi untuk menyelidiki. Yuxin dan Daun akan melakukan perjalanan ke daratan timur, dan lembah Baihua, negeri dongeng kuno Kunlun, akan menjadi salah satunya, tetapi tidak berarti terminal. Meskipun Yu Xingxiu adalah orang yang terkenal di dunia, Chen Nan masih sedikit gelisah. Lagi pula, di dunia budidaya yang menyeramkan, perilaku kultivasi tidak dapat menentukan segalanya. Yuxin tidak akrab dengan urusan dunia, meskipun dia sangat pintar, dia telah belajar banyak pengalaman manusia dalam sebulan terakhir, tetapi dia masih sangat lembut. Xiao Chengxi sangat cerdas, tetapi dia masih anak-anak, dan banyak hal yang belum dapat ditangani. Namun, penampilannya baru-baru ini mengejutkan, ia telah berubah dari penampilan anak berusia 3 tahun menjadi 5 atau 6 tahun. Di usia muda, sudah ada latihan kultivasi yang tidak lebih lemah dari yang dilakukan para guru peringkat. Hanya dalam beberapa bulan, kemajuan besar telah dibuat, dan 3 master yang telah mengajarinya di Akademi Kamikaze terkejut. Chen Nan samar-samar merasa bahwa kematangan mental dan pertumbuhan fisik Xiao Chengxi tidak ada hubungannya dengan usia. Tampaknya selama kultivasinya meningkat, dia akan tumbuh sedikit, yang mengejutkannya. Chen Nan memikirkannya, dan akhirnya memutuskan untuk membiarkan Zijin Shenlong menemani kedua putrinya ke timur. Pria ini telah hidup selama ribuan tahun dan sangat licin, bahkan lebih tua dari gorengan tua. Itu mengikutinya, hanya untuk menebus kekurangan kedua wanita dalam hal ini. Bayi naga yang imut akan menemani Chen Nan ke benua barat. Meskipun bayi naga belum sepenuhnya pulih vitalitasnya dan tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran sengit, ia tidak lagi harus bersembunyi di tubuh Chen Xi. Sebelum pergi, Yuxin melakukan satu hal, dia mengubah peti mati kristal yang dibawa keluar dari jenazah self-driving menjadi mobil naga. Menurut Yuxin, ini sebenarnya adalah semacam batu giok yang berharga. Bagi para praktisi, ini adalah permata, dan merupakan berkah untuk dapat menyerap esensi dunia. Di bawah keterampilan geologis Yuxin, peti mati kristal dengan cepat berubah menjadi mobil naga. Apa itu mobil naga? Sangat cocok untuk penerbangan Zijin Shenlong Yukong, dan menarik kecepatan udara. Mulut naga Dewa Zijin yang mengawasi di samping membuka, dan akhirnya menoleh ke samping, diam-diam, menghela napas.
Bayi naga itu menjentikkan ke puncak naga bajingan, dan berteriak pada Chen Nan dan Yu Xin dengan suara seperti susu, loah itu mengutuk orang. Zijin Shenlong menyeringai pada gigi Dragon Baby, tetapi setelah makan beberapa kerugian, dia tidak pernah berani membuatnya lagi, hanya melotot, omong kosong, aku menyesal bahwa cuaca hari ini benar-benar baik. Chen Nan dan Yu Xin tersenyum, dan Xiao Chengxi juga tersenyum. Shenlong Timur menarik kereta, ini memang cukup berani. Saya takut melihat seluruh dunia latihan, tidak ada yang bisa melakukan ini. The Great Evil Man, dibuat oleh Chen Nan. Keuntungannya adalah Yu Xin dan Xiao Chengxi datang. Chen Nan melihat bahwa Zijin Sengxiu telah mencapai kondisi Orde 5, dan tubuh naga itu panjangnya 6 atau 7 meter. Dia berpikir bahwa sumber daya berharga ini harus digunakan secara wajar. Jadi dia menyarankan kepada Yu Xin, tetapi dia tidak mau. Yu Xin dengan mudah setuju untuk membuat peti mati kristal menjadi mobil naga. Zijin Shenlong memiliki ketakutan alami terhadap Yuxin, mungkin itu adalah akibat dari peri Yuxin yang ketakutan 5.000 tahun yang lalu, mungkin itu adalah ketakutan akan kekuatan Yuxin yang kuat hari ini. Pada hari-hari yang terpisah, Yuxin sangat sedih. Mata seperti air musim gugur penuh dengan air. Dia menatap Chen Nan dengan mantap, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Xiao Chengxi enggan. Awalnya, dia memiliki sepasang mata besar yang cerah, yang sedikit merah dan bengkak saat ini. Sepasang tangan kecil mengepalkan lengan Chen Nan dengan keras, dan dia menolak untuk melepaskannya untuk waktu yang lama. Chen Nan menyentuh rambut Xiao Chengxi dan mengambil tangan kecil darinya, pergilah, kakak membawamu untuk menangkap kupu-kupu. Pada saat berpisah, Chen Nan mengingat masa-masa bahagia di masa lalu. Ketika pertama kali membawa Xiao Chengxi ke Sen Feng Chou Lege, dia sering menemaninya menangkap kupu-kupu saat berlatih, dan kedalaman laut bambu dipenuhi dengan senyum anak-anak yang segar setiap hari. Setelah kembali kali ini, suasana hati Chen Nan selalu berat. Melihat ke belakang sekarang, dia menemukan bahwa dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan Xiao Chengxi, dan dia merasa bersalah ketika dia berpisah. Xiao Chengxi tampaknya mengingat masa-masa bahagia di masa lalu, dan hatinya berangsur-angsur menjadi lebih cerah, dan dia berlari-lari di bunga bersama dengan Chen Nan. Yu Xin juga bergabung dan mengambil tangan Chen Chen bersama dengan Chen Nan untuk membantunya menangkap kupu-kupu. Perlahan-lahan, senyum anak yang tajam datang dari kedalaman laut bambu. Bayi naga itu mengepakkan sayapnya dan terbang ke punggung rumah. Kepada naga emas ungu di matahari, ia berkata dengan suara seperti susu, loah membantu menangkap kupu-kupu. Idiot pergilah, aku tidak akan begitu naif. Xiaolong Milk suara gas susu pelajaran, apa yang kamu tahu, ini disebut kehangatan. Melihat Zijin Shenlong menunjukkan pandangan menghina, naga kecil yang gemuk itu menggantung dan mendesak, pergi dan bantu. Naga ini tidak pergi. Di mata Zijin Shenlong, membiarkannya menangkap kupu-kupu terlalu bodoh. Bayinya sangat marah dan konsekuensinya serius. Suara kekanak-kanakan seperti anak kecil seperti mimpi buruk terdengar di sebelah telinga naga bajingan, dan rasanya gunung besar mengenai tubuhnya. Oh, melihat naga emas ungu yang tergantung di atas bambu setinggi 10 kaki, naga itu melepaskan kepalan tangan dan dengan polos mengerjap pada naga bajingan itu, berkata, sebenarnya, saya baik. Petik 2. Zijin Shenlong pingsan. Xiaolong bergoyang di sekitar Chenan, Yuxin, dan Xiao Chengxi, 3 orang dalam satu naga, gambar yang sangat hangat. Namun, waktu bahagia selalu singkat. Chen Nan membawa Xiao Chengxi ke mobil naga, dan kemudian memeluk Yu Xin dengan lembut, dan memperhatikannya naik ke mobil kristal. Yu Xin, Chengxi memeluk. Naga gemuk dan gemuk itu berkibar, dan kata-kata seperti susu dan susu tampaknya mencairkan kesedihan berpisah. Chen Nan melambaikan tangannya dan menyaksikan mobil naga itu berangsur-angsur pergi. Xiaolong naik dengan nyaman di bahunya dan belajar bagaimana dia melambaikan cakar kecil, kata-kata lembut menyebar ke kejauhan dan berkata, selamat tinggal. Dongdong dan aku akan merindukanmu, Xing Xin, Kiki, selamat tinggal. Petik 2. Halo, kamu hal kecil benar-benar lucu. Chen Nan mengetuk Xiaolong. Oh, 100 kali, 100 kali. Raungan Zijin Shenlong datang dari kejauhan, dan naga-naga naga field dari Akademi Kamikaze ketakutan. Kali ini, Chen Nan kembali ke Sen Feng Chou Lege, hanya sedikit orang yang tahu. Setelah menyapa 3 master tak tertandingi di kampus dan wakil dekan, dia menginjakkan kaki di jalan menuju Sida 6. Tentu saja, bagaimana kepergiannya tidak diketahui oleh beberapa kekuatan. Setelah semua, dia sekarang adalah salah satu karakter paling populer di dunia budidaya timur. Mengambil kultivasi Chen Nan sebagai hadiah, bahkan jika ia bertemu dengan penguasa Orde 5, ia memiliki kekuatan pertempuran. Kali ini ia sendirian dan tidak mengikuti resimen tentara bayaran seperti 2 sebelumnya. Di kedua sisi jalan, gunung-gunung subur berdiri tegak, puncak-puncak aneh tiba-tiba, bebatuan terjal, kera-kera di pegunungan terus mengaum, dan kadang-kadang burung dan binatang langka berlari ke jalan, dikejar dan dikejar oleh bayi naga. Chenan akan menginjakkan kaki di tanah Sida 6, di mana ia akan menyaksikan yang terkuat, dan akan menemukan semua rahasia. Di timur jauh, keturunan tanah suci Zhengxi dan Xie, dalam pertempuran memusnahkan mayat belum lama ini, mereka kuat di pusat perhatian, dan semuanya terkenal di dunia latihan. Dalam perang itu, tanah suci yang lurus dan jahat bergabung selama ribuan tahun, yang benar-benar mengejutkan para praktisi. Tidak lama sebelum badai perang United pecah, dan sebuah berita keluar bahwa pertempuran rahasia tanah suci Zheng dan Evil dimulai dengan ayunan penuh. Untuk waktu yang lama sunyi, mengkir,
yang tidak pernah muncul dalam pertempuran untuk membunuh mayat-mayat, memimpin banyak murid elit di bawah pintu untuk mendobrak jalan di banyak tempat, menyebabkan tempat suci jalan iblis ini menderita kerugian besar, dan jalan itu Dicu, salah satu dari 3 kekaisaran Universitas Dongda. Penempatan negara hampir dicabut. Ada hubungan yang tak terpisahkan antara berbagai situs suci Zhengxi dan 3 kekaisaran Universitas Dongda. Situs suci Dantai jelas bias terhadap kerajaan Chu, sementara Dao dan tetangga yang tidak ramah dari kerajaan Chu sangat dekat satu sama lain, menghancurkan Dao. Kekuatan negara, keluarga kerajaan Chu juga mengirim banyak kekuatan. Bahasa Cukir, Chu Yue adalah kemenangan yang lengkap saat ini. Terutama Mengkeer, seperti dugaan Chen Nan, dia dalam bahaya dan pergi jauh ke harimau. Dia sebenarnya mengambil inisiatif untuk ditangkap dan bertindak dalam pertunjukan yang bagus. Pada awalnya, ketika Chen Qir ditangkap, Chen Nan curiga. Dia telah berurusan dengan Mengkir berkali-kali, dan dia tahu bahwa wanita ini memiliki ambisi yang mendalam. Meskipun dia bukan generasi jahat, dia tidak berarti Tuhan yang baik. Dia benar-benar seorang wanita yang mengerikan yang melakukan apapun yang dia inginkan untuk mencapai tujuannya. Fakta bahwa ia dilahirkan kemudian mengkonfirmasi harapan Chen Nan. Ternyata Mengkeer telah memperhatikan anomali saudara perempuannya, dan telah menyelidikinya dengan hati-hati beberapa hari yang lalu. Dia tahu bahwa Wang Lin memang telah melewati musuh dan ingin menggantinya. Tetapi alih-alih membunuh pihak lain dengan segera, dia membuat langkah yang kuat. Setelah itu, dia akan mengikuti rencananya dan mengikuti Wang Lin ke lingkaran penyergapan. Mengkeer tidak takut dalam melakukan ini, dan tidak ada yang tahu lebih baik dari dirinya betapa mengerikannya segel di tubuhnya. Dia yakin bahwa tidak peduli seberapa kuat musuh asing itu, jika dia ingin melarikan diri, dia akan dapat mundur dengan tenang setelah segel dibuka. Apalagi dia tidak bertindak sendiri. Untuk tujuan ini, dia bekerja dengan susah payah untuk menggunakan narkoba untuk menyelesaikan masalah unik wanita. Itu menyebabkan Wang Lin salah menghitung waktu, hari-hari. Mengkeer dapat dikatakan telah melakukan pekerjaannya, dan bahkan detail sekecil itu telah diperhitungkan dengan cermat, menunjukkan pikirannya yang cermat. Wang Lin dan Nangong Xianer memang cukup kejam, takut bahwa Mengkeer akan menggunakan kekuatan segel di tubuh untuk melarikan diri, dan benar-benar membuat keributan tentang hari ini, tetapi setelah semua, itu karena persiapan Mengkeer. Ketika dia disergap, Mengkeer merasakan napas Chen Nan, dan dia hampir ingin mundur, penampilan musuh ini di luar dugaannya. Namun, pada akhirnya dia memutuskan untuk mengambil risiko. Karena dia sangat siap, dia menghubungi 2 penerus situs suci lainnya, Wang Hui dan Yue Qing sebelumnya, mereka bersembunyi di kegelapan dan memperhatikan gerakannya dan bisa menyelamatkan jika perlu. Ketika Mengkeer sengaja merindukan Tao yang tersumbat, ia segera menggunakan kekuatan segel di tubuhnya untuk membuka kunci Tao. Saudara dan saudari di Nangong tidak akan terperosok dalam penguncian seperti itu karena jari ilahi, dan Chen Nan tidak pandai mengambil barang rampasan Dao segera, sehingga tidak dianggap meremehkan satu sama lain. Mengkeer tahu bahwa Chen Nan memiliki keterampilan luar biasa dalam mengunci tubuhnya, tetapi melihat bahwa dia tidak melakukan apa-apa, menyebabkannya mengambil risiko lebih lanjut. Karena perbaikannya baru-baru ini, dia telah dapat mengontrol kekuatan segel di tubuhnya dengan lebih baik. Kekuatan ini sangat mengerikan. Sekarang metode penyegelan biasa sangat sulit dilakukan dengannya. Jika dia ingin pergi, dia bisa tenang kapan saja, di mana saja. Mundur. Alhasil, semuanya berjalan begitu lancar. Di waktu berikutnya, kongres jenazah dan rencana untuk menghancurkan batu sandungan saudara Nangong bersaudara. Saudara dan saudari Nangong menyegel 108 tempat Mengkeer, berpikir bahwa dia sulit untuk melarikan diri, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa trik itu tidak berperan dalam dirinya. Sementara saudara dan saudari Nangong sibuk berdiskusi dengan Chen Nan untuk menghancurkan mayat-mayat, Mengkeer sudah mulai menerapkan langkah selanjutnya. Pertama dia menemukan saudara perempuannya. Menonton Mengkeer dengan tenang menemukannya, Wang Lin langsung terkejut. Dia tidak memiliki hati tanah suci Dantai dan ingin menjadi keturunan pertama dari tanah suci Dantai. Mengkeer memiliki ambisi besar. Visinya tidak terbatas pada tempat suci di peron. Dia tidak langsung menembak Wang Lin, dia juga tidak menyalahkan pihak lain. Sebaliknya, dia memberitahu Wang Lin secara terbuka dan jujur. Itu akan diteruskan ke Wang Lin, dan langkahnya sendiri tidak akan berhenti di beberapa tempat suci saja. Keduanya tumbuh bersama, Wang Lin tahu caranya sendiri sebagai saudara perempuan dan perempuan sejak kejadian itu terungkap, dia sudah tahu bahwa dia telah benar-benar kehilangan. Di bawah janji dan ancaman berat, Wang Lin dengan cepat berkompromi. Dia adalah pria yang bijak dan tahu pertukarannya. Dia tidak khawatir tentang keselamatannya sendiri. Mengkeer memiliki hati yang besar, dan ada banyak tempat di mana dia akan dibutuhkan di masa depan. Berkompromi dengan Mengkeer akan membawa banyak manfaat di masa depan. Berbagai situs suci dan Chen Nan berencana untuk menghancurkan mayat-mayat, dan 2 wanita licik di tanah suci Dantai telah mulai membahas penghapusan benteng Tao di Chu. Mereka bahkan bersiap untuk menyerang Nangong setelah mayat-mayat dihancurkan. Saudara kandung, semuanya berjalan dengan baik. Di bawah pengingat Wang Lin, saudara dan saudari Nangong percaya bahwa Mengkeer dilarang di dekat Gunung Fengdu, yang sangat mudah diungkapkan. Lagi pula, orang-orang yang telah mengirim tanah suci ada di sini, dan jika sesuatu gagal, itu akan menjadi masalah besar. Mereka mendengarkan saran Wang Lin dan menutup tubuh Mengkeer di 3,6 juta tempat, dan mengantarnya ke benteng Dao di kota terbesar kedua di kerajaan Chu, yang dekat dengan sini. Hitung sebagai lelucon.
Kubu yang dikerahkan oleh Tao di negara Chu adalah sangat rahasia, dan faksi Tantai tidak menemukan benteng kecil setelah semua kerja keras. Tapi sekarang, Mengker telah berhasil menembus tanah musuh. Pada titik ini, Mengkir dikombinasikan dengan informasi yang diperoleh Wang Lin, serta petunjuk seperti surat di benteng terbesar kedua, mulai mengikuti jalan dan secara bertahap menjelajahi semua penyebaran Tao di Chu. Pada akhirnya, ketika 8 faksi memusnahkan mayat-mayat dan meraih kemenangan besar, Mengkir juga meraih kemenangan besar. Dia diam-diam memberitahu Chu Yue dan mulai mengerahkan berbagai cara, dan kemudian menghubungi Wang Lin, bersiap untuk membunuh saudara dan saudari Nangong pada saat yang sama, sambil membunuh benteng Nangong, bersiap-siap membiarkan mayat sepenuhnya seolah-olah itu harus menjadi Tao. Generasi ini keluar dari panggung sejarah. Namun, saudara dan saudari Nangong bukanlah tugas yang mudah, terutama Nangong Xianer, yang rencananya tidak kalah dengan Mengkir. Setelah membunuh mayat-mayat, dia memperhatikan bahwa hal-hal agak aneh pada awalnya, dan melalui segala macam petunjuk dan tanda-tanda, hal-hal besar tidak baik. Segera, buku biografi merpati terbang menginformasikan otak berbagai benteng Dao di kerajaan Chu, dan segera memimpin para murid untuk menarik diri dari kubu asli dan berusaha menyembunyikan berdiri. Pada saat yang sama, dia dan Nangong Yin melangkah maju dan mulai menyerang Wang Lin sebelum Mengker tiba. Meskipun Nangong Xianer telah melakukannya dengan baik, bagaimanapun, dia ketinggalan langkah pertama. Pada saat ini, semua tindakan agak terlambat. Semalam, penempatan Dao di Chu tumbang. Meskipun sebagian besar karakter otak telah melarikan diri, ada banyak kematian dan cedera bagi para murid di bawah pinggiran. Tahun-tahun kerja keras di Chu hampir hancur. Namun, dia dan Nangong Yin juga gagal membunuh Wang Lin, hanya pihak lain yang terluka parah, dan akhirnya harus pergi dengan kebencian ketika Mengkir memimpin yang lain. Dibandingkan dengan badai besar seperti mayat pembunuh, serangan balik Mengkir hanya badai kecil. Namun, berita meledak antara tempat-tempat suci kebenaran dan kejahatan, dan pertempuran kebenaran dan kejahatan benar-benar dimulai. Pertempuran Mengker ini sangat indah, yang membuat semua orang di tanah suci Dao yang jahat sangat waspada, dan juga membuat semua praktisi yang memperhatikan pertempuran yang benar dan jahat melihat Mengkir lagi dan memuji metode wanita ini. Meskipun dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran Fengdu, tetapi kali ini kemampuan dan keberaniannya yang luar biasa telah membuatnya terkenal di dunia latihan, dan dia telah menjadi salah satu orang paling berpengaruh di generasi muda. Saudara dan saudari di Nangong dapat digambarkan sebagai kegagalan, tetapi mereka tidak merasakan frustrasi sama sekali. Nangong Yin biasanya tampan, walaupun dia memberi kesan orang-orang bahwa saya pelacur, dia tidak pernah melakukan sesuatu yang berbahaya, bahkan hidup ini ceria, tetapi perkataan dan perbuatannya hanya sedikit. Setelah kekalahan yang menghancurkan, Nangong Xianer sangat waspada, dia tidak frustrasi dan putus asa, sebagai gantinya, dia berinvestasi dalam permainan yang sangat menarik, dia merasa telah menemukan lawan yang langka dan mulai merencanakan permainan berikutnya. 6 situs suci Dao jahat telah muncul Suanyuan Dao, Dao tidak simpatik, dan Hengtian Dao. Ada juga 4 leluhur istana Wu Dao, sekolah Dantai, kuil Xiaolin, dan istana Zixiao. Setelah badai kematian mayat-mayat, pertempuran rahasia antara situs suci dan suci terus berlanjut. Ada puluhan pertempuran dengan berbagai ukuran. Tentu saja, serangan balik skala besar seperti Mengker adalah unik. Karena keturunan kontemporer dari situs-situs suci dikerahkan secara intensif, Mengkir, wanita yang membuat semua orang tertarik, sekali lagi memainkan kartu yang tidak normal. Dia percaya bahwa meskipun pertarungan antara yang benar dan yang jahat adalah konstan, itu selalu mengulangi metode konfrontasi generasi tua. Setelah Anda mengirim unggul, saya segera membalas dendam, membunuh, dan akhirnya hanya menjerat, sulit untuk mencerminkan masing-masing. Kirim murid-murid kontemporer untuk menjadi lebih kuat atau lebih lemah. Mengker melakukan pertempuran besar-besaran melawan murid-murid kontemporer paling terkenal dari tanah suci Dao yang jahat. Dia akan menunggu keturunan tanah suci Dao yang jahat di Sida 6, tempat sihir dan dendam hidup berdampingan. Seorang wanita dengan teknik luar biasa segera menatap praktisi. Segera setelah buku tantangan ini diterbitkan, para penerus situs-situs suci yang saleh segera merespons, berpikir bahwa idenya benar-benar luar biasa. Anggota sastra berkelahi dan Wang Hui, Yue Qing dan yang lainnya meneriakkan bahwa keturunan dari setiap tanah suci tidak boleh membawa pasukan mereka sendiri ke Sida 6, dan harus menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk dipamerkan di barat. Hari ketika Mengkir mengeluarkan buku tantangan juga merupakan hari pertama ketika Chen Nan berangkat ke Sida 6. Setelah bertemu secara pribadi, Raja Setan Kecil, Nangong Yin, Nangong Xianer, Kiteng, dan Suanyuan Feng diam-diam berdiskusi untuk waktu yang lama, dan kemudian mengumumkan tantangan itu. Untuk sementara waktu, Dongda 6 menyebabkan angin puyuh. Banyak tuan muda dari segala ukuran dan seni bela diri mulai berangkat, siap untuk pergi ke Sida 6 untuk bergabung dalam kesibukan, menyaksikan pertempuran besar dan menentukan ini di tanah suci Zhengxi. Segera setelah Chen Nan mulai, tuan muda yang tak terhitung jumlahnya dari Dongda 6 juga mulai berbaris menuju Sida 6. Setelah serangkaian acara, Mengker tidak diragukan lagi menjadi sosok di dunia kultivasi.